Kita lanjut bahas spoiler BTTH episode 200. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Guyuan melihat wajah Soyen yang terlihat tampak malu. Kemudian dia menghela nafasnya. Meskipun dia merupakan ayah dari Sun-er, ini merupakan pertama kalinya melihat putri tercintanya sedekat ini dengan seorang pria. Guyuan sambil berjalan menuju ke arah Soyen, dirinya pun mengatakan, "Kau seharusnya sudah bertemu dengan Xiao Xuan, bukan?" Soyen sedikit terkejut. Dirinya ragu-ragu sejenak sebelum menjawab, "Iya, aku memang pernah bertemu dengannya." Guyuan hanya menghela nafas yang panjang sambil berkata, "Aku bisa merasakan kekuatan garis keturunan di dalam tubuhmu. Sepertinya itu merupakan garis keturunan terakhir dari klan Xiao. Memang tidak mudah bagi seorang Xiao Xuan untuk melakukan hal seperti itu. Dia bersedia merubah dirinya sendiri menjadi seorang hantu demi bisa membantu klan Xiao mempertahankan bibit terakhirnya." Soyen terdiam sejenak. Dia mengerti bahwa makam surgawi adalah sebuah penjara yang sangat besar. Sebagai tubuh energi, Xiao Xuan dan juga yang lainnya, mereka adalah tahanan. Meskipun bisa hidup dalam bentuk yang lain, namun mereka harus menanggung kesepian yang tidak ada habisnya. Soyen melirik pada Guyuan sambil berkata dengan lembut, "Tetua Guyuan, apakah tidak ada cara untuk membantu leluhurku keluar dari makam surgawi?" Guyuan hanya menggelengkan kepalanya, lalu dia menjawab, "Aku juga tidak tahu. Bahkan aku sendiri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal itu. Dan ada kabar yang beredar bahwa makam surgawi itu diciptakan oleh seorang elit Dodi. Jika seseorang benar-benar ingin melanggar aturan yang ada di dalamnya dan membuat Xiao Xuan melarikan diri dari makam surgawi, mungkin orang ini juga harus mencapai level Dodi." Soyen pun hanya menundukkan kepalanya sambil mengatakan, "Seorang Dodi, apakah di dunia ini benar-benar memiliki keberadaan yang dikenal sebagai seorang Dodi?" Guyuan hanya terdiam ketika mendengarkan pertanyaan dari Soyen. Sesaat kemudian, dirinya pun mengatakan, "Siapa yang tahu, seorang Dodi itu adalah keberadaan yang dianggap seperti dewa. Dan semua orang yang berada di seluruh benua ini, mereka hanya bisa dianggap sebagai semut di hadapan seorang Dodi." Soyen menyipitkan matanya. Di dalam hati dia bertanya-tanya, keberadaan seorang Dodi itu sebenarnya seperti apa? Apakah hal itu benar-benar ada di dunia ini? Tiba-tiba saja Guyuan melambaikan tangannya. Dia lalu berkata, "Soyen, kau akan pergi besok kan? Hati-hatilah. Jika mengingat kekuatanmu saat ini, para tetua dari dalam klanku tidak akan pernah ada yang berani mempersulit dirimu. Namun, karena masalah dari klan Ling, Sun-er tidak bisa meninggalkan alamku untuk saat ini." Soyen menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, "Apakah tetua Guyuan berpikir bahwa perubahan dari alam Ling diakibatkan oleh bencana alam atau bencana buatan manusia?" Guyuan hanya mengerutkan keningnya sambil mengatakan, "Aku sendiri juga tidak begitu yakin tentang hal ini. Tapi kupikir mereka telah menemui masalah yang sangat besar. Jika itu disebabkan oleh manusia, kemungkinan sangat rendah. Bagaimanapun juga kekuatan dari klan Ling bisa digolongkan sebagai faksi-faksi super di seluruh benua ini. Bahkan klanku mengalami kesulitan untuk bisa memaksa klan Ling sampai harus menutup diri." Soyen lalu bertanya kembali, bagaimana jika itu dilakukan oleh klan Hun? Karena Soyen tahu selama ini klan Hun merupakan klan yang paling jahat dan juga misterius. Bahkan klan Xiao, menurut Xiao Xuan, merasa cukup kewalahan ketika menghadapi klan Hun saat itu. Guyuan sedikit terkejut ketika mendengar ucapan dari Soyen. Segera setelah itu, dia menggelengkan kepalanya sambil mengatakan, "Kemungkinan iya, kemungkinan tidak. Jika klan Hun ingin memaksa klan Ling sampai sejauh ini, mereka pasti akan meluncurkan kampanye besar-besaran. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi klan Goku untuk tidak mendapatkan informasi apapun tentang hal ini. Selain itu, bahkan jika klan Hun memiliki kemampuan seperti itu, kenapa mereka harus memilih musuh yang kuat seperti klan Ling tanpa alasan?" Meskipun klan Ling selama bertahun-tahun ini telah menurun, namun mereka masih bukanlah faksi biasa yang mudah untuk dihadapi. Soyen hanya menganggukkan kepalanya, namun di dalam hati dia memiliki sebuah keraguan. Jika hal ini benar-benar dilakukan oleh klan Hun, apa sebenarnya yang mereka incar? Namun, jika ini dilakukan oleh bencana alam, bencana seperti apa yang telah membuat klan Ling sampai menutup diri mereka?
Guyuan tiba-tiba saja melirik pada rumah bambu yang ada di belakangnya dan dia berkata dengan lembut pada Xiaoyan, "Sudahlah, hal-hal ini tidak terlalu berhubungan dengan dirimu dan aku pikir semua kebenarannya akan terungkap setelah penyelidikan yang mendalam. Selain itu, Xiaoyan, kau tidak boleh melupakan hal-hal yang telah kau janjikan padaku. Garis keturunan di dalam tubuh Sun Er itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi klanku ini. Jika ada masalah yang terjadi, para tetua di dalam klanku pasti akan menjadi sangat marah dan bahkan aku tidak akan mampu berbuat apapun untuk bisa memberikan bantuan padamu." Xiaoyan hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya, sementara Guyuan segera mengatakan, "Ini sudah larut malam, kau harus pergi untuk beristirahat karena besok kau akan melakukan perjalanan untuk kembali pulang." Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam. Dia melihat pada Guyuan yang saat ini secara perlahan tubuhnya telah menghilang. Kesunyian kembali terjadi pada tempat Xiaoyan saat ini. Pagi hari pun telah tiba. Xiaoyan dan juga Sun Er mereka keluar dari dalam rumah bambu dan kemudian pergi menuju pegunungan karena hari ini semua tamu dari klanku akan dikirimkan untuk pulang ke klan masing-masing. Tatapan mata Xiaoyan menyapu seluruh tempat ini dan dia bisa melihat banyak sosok yang telah dikenalnya seperti Ling Xuan, Lin Xiu, dan juga para ahli top lainnya dari generasi muda klanku. Namun orang-orang ini segera menundukkan kepala dan tidak berani menatap mata Xiaoyan karena sekarang kekuatan di dalam tubuh Xiaoyan telah melonjak ke puncak dari bintang 8 Dosun. Hal tersebut membuat Ling Xuan dan juga yang lainnya tidak akan pernah berani sombong lagi di hadapan seorang Xiaoyan. Bahkan pada saat itu, ketika Xiaoyan berada di bintang 5 Dosun, dia mampu mengalahkan seorang Guyao yang berada di bintang 8. Kemungkinan kali ini, jika Xiaoyan bertarung kembali dengan Guyao, maka orang itu tidak akan pernah mampu mengalahkan Xiaoyan. Hal ini membuat banyak pemuda di dalam klanku berpikir, kemungkinan generasi muda klanku yang mampu bertarung seimbang dengan Xiaoyan adalah Sun Er atau Gu Qingyang. Xiaoyan bisa merasakan tatapan mata yang terus melihatnya dari jarak yang cukup dekat. Setelah Xiaoyan menoleh, ternyata itu merupakan Guyao yang sebelumnya dikalahkan oleh Xiaoyan. Raut wajah dari Guyao masih terlihat acuh tidak acuh, namun dia segera perlahan menganggukkan kepalanya terhadap Xiaoyan. Melihat apa yang dilakukan oleh Guyao membuat Xiaoyan cukup tercengang. Dia segera tersenyum dan juga menganggukkan kepalanya. Jika dilihat-lihat, sepertinya Guyao telah menerima kekalahan. Tidak lama kemudian, suara sirine pun bergema di langit. Banyak kapal perang dari klan Gu ini segera muncul karena mereka akan mengirimkan semua orang keluar dari alam Gu ini. Sosok seorang pria yang tidak lain merupakan Yao Xingji dari klan Yao tiba-tiba saja berjalan mendekati Xiaoyan sambil berkata, "Xiaoyan." Sementara Xiaoyan dengan acuh tidak acuh menoleh, dia pun mengatakan, "Apakah ada sesuatu yang membuatmu sampai harus memanggilku?" Xiaoyan tidak terlalu menyukai Yao Xingji karena orang ini benar-benar tidak sopan, seolah-olah sejak awal telah meremehkan seorang Xiaoyan. Yao Xingji tiba-tiba saja mencetikkan jarinya dan token giok berwarna hijau kali ini dilemparkan ke arah Xiaoyan sambil dia mengatakan, "Ini merupakan undangan upacara klan Yao kita. Kau jangan merutkan keningmu seperti itu. Gurumu kemungkinan membutuhkan hal ini karena dia mengerti apa yang diwakili oleh sebuah upacara dari klan Yao. Percayalah, gurumu pasti akan datang terlepas dari ketidaksukaannya dan juga kemarahan yang dia miliki terhadap klan Yao." Xiaoyan menerima token giok berwarna hijau dari klan Yao. Dia melihat pada Yao Xingji sejenak sebelum akhirnya memasukkan token giok itu ke dalam cincin penyimpanan. Selanjutnya, Xiaoyan mengatakan, "Terima kasih banyak atas undanganmu." Yao Xingji menangkupkan dua tinjunya pada Xiaoyan. Segera setelah itu dia mengatakan, "Kali ini aku mungkin tidak bisa bersaing denganmu dalam hal keterampilan alkemis. Mudah-mudahan kita memiliki kesempatan untuk melakukan hal itu lain kali." Setelah mengatakan hal seperti ini, tubuh dari Yao Xingji pun langsung melompat menuju kapal perang. Sementara Xiaoyan hanya bisa melihat kepergian dari seorang Yao Xingji. Dia akan menyampaikan pesan ini kepada gurunya. Apakah gurunya hadir atau tidak, semua keputusan ada di tangannya. Detik berikutnya Xiaoyan melihat pada Sun Er yang ada di sampingnya lalu berkata, "Sun Er,
Sudah waktunya aku harus segera pergi. Sun Er hanya tersenyum sambil mengatakan, baiklah, hati-hati di jalan kakak Xiaoyan. Xiaoyan hanya mengangguk dan dia tidak menunda waktu lagi. Tubuhnya pun langsung melompat menuju kapal perang yang akan mengantarkannya keluar dari alam Gu. Sementara Sun Er hanya bisa menarik napas dalam-dalam ketika dia ditinggalkan kekasihnya kembali. Sekali lagi, suara sirine telah bergema di tempat ini. Awan hitam bergejolak dan kapal perang secara perlahan mulai berjalan. Akhirnya, hal itu langsung menghilang dari tempat ini karena kapal perang akan menuju pintu keluar dari alam Gu demi mengantarkan semua tamu-tamunya. Sebuah danau yang luar biasa besar dan juga jernih terletak di tengah-tengah kota suci Gu. Detik berikutnya, danau itu pun mengeluarkan sebuah riak spasial dan banyak sosok kali ini telah bergegas keluar dari dalam danau. Akhirnya, mereka telah mendarat di tanah dari kota suci Gu. Tatapan mata Xiaoyan melihat pada sekeliling tempat ini. Dirinya langsung bergerak menuju gerbang dari kota suci Gu. Para ahli dari klan Gu bertindak seolah-olah tidak melihat Xiaoyan dan tidak ada satu dari mereka yang berani untuk menghentikan pergerakan Xiaoyan saat ini. Hanya dalam waktu yang cukup singkat Xiaoyan pun telah keluar dari kota suci Gu. Dia berhenti di udara sambil menarik nafas dalam-dalam. Segera setelah itu, Xiaoyan mengatakan, selanjutnya, aku harus segera kembali menuju pavilion bintang jatuh. Xiaoyan mengeluarkan peta dan melihat arah kemana dia harus pergi. Segera setelah itu, Xiaoyan bergegas menuju arah utara dengan kecepatan tinggi. Di dalam perjalanan menuju pavilion bintang jatuh, Xiaoyan tidak pernah berhenti dan dia menggunakan bantuan dari beberapa lubang cacing spasial, sehingga hanya dalam waktu 5 hari, Xiaoyan telah mencapai wilayah yang dikuasai oleh pavilion bintang jatuh. Xiaoyan pada saat ini bisa dengan jelas merasakan ada lebih banyak aura kuat setelah dia masuk ke wilayah dari pavilion bintang jatuh ini. Dan beberapa kota yang penting di sepanjang perjalanan sebenarnya telah memiliki 2 hingga 3 orang elit Dosun yang menjaga tempat ini. Dan kekuatan seperti ini bahkan di seluruh wilayah dari dataran tengah tidak bisa dibandingkan dengan faksi manapun. Jelas Xiaoyan memahami kenapa orang-orang itu mau bergabung dengan pavilion bintang jatuh adalah karena reputasi dari Yalau yang sudah berada di tahap Banseng. Di dalam hati Xiaoyan merasa cukup nyaman ketika dia tidak menemukan kekacauan di wilayah dari pavilion bintang jatuh ini. Xiaoyan kemudian bergegas menuju pavilion bintang jatuh. Hanya dalam waktu setengah hari, dirinya telah mencapai pegunungan dari pavilion bintang jatuh itu sendiri. Selanjutnya, Xiaoyan pun memasuki alam bintang yang merupakan keberadaan dari pavilion bintang jatuh. Para murid dari pavilion bintang jatuh saat ini sedang melakukan pelatihan di alun-alun yang sangat luas. Dan situasi dari alam bintang yang saat ini benar-benar berbeda dengan alam bintang sebelumnya. Karena sekarang alam bintang yang merupakan tempat dari pavilion bintang jatuh telah menjadi cukup ramai. Detik berikutnya, ada suara yang bergema di langit. Siapa yang berani menerobos ke alam bintang dan membuat masalah di tempat ini? Berhenti kau! Ruang yang ada di langit dalam waktu singkat langsung memadat. 10 tetua kali ini telah keluar yang kemudian menghadang pergerakan dari Xiaoyan. Para tetua ini berpikir bahwa Xiaoyan akan berhenti, namun tidak disangka bahwa ruang dimensi yang telah mereka kunci bisa diterobos dengan mudah oleh seorang Xiaoyan. Xiaoyan kemudian berhenti di hadapan para tetua ini sambil tersenyum. Dirinya pun mengatakan, baru 6 bulan aku pergi dari tempat ini, tapi pertahanannya sudah menjadi sangat ketat. Salah satu tetua dari pavilion bintang jatuh tiba-tiba saja mengatakan, siapa kau sebenarnya? Aktivitas yang ada di langit ini langsung menarik perhatian para murid pavilion bintang jatuh yang sedang berlatih di bawah sana. Banyak tatapan mata tercengang ketika melihat kemunculan dari Xiaoyan. Dan ini juga pertama kalinya bagi mereka melihat 10 tetua tamu tidak mendapatkan keuntungan apapun meskipun mereka bergabung untuk menghentikan pergerakan Xiaoyan. Para tetua tamu ini yang tidak mengetahui bahwa sebenarnya Xiaoyan merupakan anggota dari pavilion bintang jatuh, dirinya hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Karena sebelum Xiaoyan pergi saat itu, para tetua tamu ini belum bergabung dengan pavilion bintang jatuh, maka cukup wajar bagi mereka tidak mengenali Xiaoyan. Beberapa tetua pada akhirnya muncul dari dalam pegunungan yang kemudian
Tetua itu pun mengatakan, Kepala Pavilion Junior. Mendengar kata-kata dari salah satu tetua itu, membuat 10 tetua tamu menjadi tercengang. Tidak menyangka bahwa sebenarnya pemuda yang muncul di tempat ini merupakan Kepala Pavilion Junior yang memiliki reputasi cukup besar di dataran tengah. Sementara murid-murid yang ada di bawah sana, khususnya adalah para cewek-cewek, mereka segera mengatakan, pemuda itu sebenarnya merupakan Kepala Pavilion Junior dari Pavilion Bintang Jatuh kita. Hehe. Kepala Pavilion Junior benar-benar tampan. Berhentilah kau tergila-gila seperti itu. Bagaimana bisa orang seperti Kepala Pavilion Junior akan menyukai gadis seperti kita? Aku pernah mendengar bahwa sebenarnya Kepala Pavilion Junior juga merupakan juara dari perkumpulan PIL. Dan dia juga seorang elit Dosun. Aku bergabung dengan Pavilion Bintang Jatuh ini juga karena dirinya tidak disangka. Pada akhirnya aku bisa melihat pemuda legendaris itu. Salah seorang tetua berjubah kuning yang tampaknya menjadi pimpinan dari kelompok tetua tamu buru-buru melangkah maju, kemudian memberikan salam pada Xiaoyan. Melihat hal seperti ini, Xiaoyan hanya bisa tersenyum sambil mengatakan, sudahlah tetua, kalian ini benar-benar terlalu sopan. Tidak lama kemudian ruang di belakang Xiaoyan mulai berfluktuasi. Sosok dari Yalao ini telah muncul lalu mengatakan, bocah kecil, akhirnya kau kembali juga. Xiaoyan buru-buru menoleh pada gurunya. Dia segera membungkuk lalu mengatakan, guru. Sementara 10 tetua tamu dengan hormat mengatakan, salam Kepala Pavilion. Yalao yang selama ini jarang mengungkapkan diri dan menjadi eksistensi yang paling misterius, tiba-tiba saja muncul ketika Xiaoyan telah tiba di tempat ini. Yalao melihat pada 10 tetua tamu sambil menggelengkan kepala dan juga melambaikan tangannya. Setelah itu, tatapan mata Yalao kembali melihat pada Xiaoyan sambil mengatakan, sepertinya kau telah mengalami peningkatan setelah melakukan perjalanan ke alamku kali ini. Tidak buruk, hanya dalam waktu 6 bulan kau telah maju dari bintang 5 Dosun ke bintang 8 Dosun. Sepertinya perjalanan ini memang telah memberikanmu banyak hal. Para tetua tamu yang ada di tempat ini ketika mendengar ucapan dari Yalao, mereka benar-benar sangat terkejut. Bisa naik tingkat dalam waktu 6 bulan yang cukup singkat dari bintang 5 ke bintang 8 Dosun merupakan sesuatu yang sangat abnormal. Hal itu tidak akan pernah bisa dilakukan oleh orang biasa. Yalao kembali mengatakan, ayo kita harus turun dulu dari tempat ini dan aku sudah lama menunggumu untuk kembali. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya. Tatapan mata Xiaoyan kemudian menyapu seluruh tempat ini. Dia kemudian mengerutkan keningnya sambil bertanya, guru, apakah Xiao Yishan dan juga yang lainnya belum kembali ke Pavilion Bintang Jatuh? Yalao dirinya pun mengatakan, mereka sebenarnya telah kembali, namun pada akhirnya pergi lagi. Xiaoyan dengan cukup kaget bertanya, pergi kemana? Yalao hanya bisa mengatakan, ini juga merupakan alasan kenapa aku menunggu kedatangan dirimu. Kita telah menerima beberapa berita setelah dirimu memasuki makam surgawi. Setelah itu, aku menyuruh kelompok dari Xiao Yishan untuk segera kembali ke tempat ini, yang kemudian mereka juga langsung bergegas menuju ke Kekaisaran Jiama. Mendengarkan nama dari Kekaisaran Jiama membuat Xiaoyan cukup tercengang. Selanjutnya, Xiaoyan mengatakan, Kekaisaran Jiama, apakah sebenarnya sesuatu telah terjadi pada aliansi Yan? Yalao hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika dia bisa melihat ekspresi yang cukup serius di raut wajah Xiaoyan. Selanjutnya, Yalao mengatakan, aku hanya bisa mengatakan bahwa sebenarnya seluruh wilayah barat laut dari benua Daoki ini telah mengalami masalah. Xiaoyan kembali terkejut dengan hal tersebut, yang kemudian dia mengatakan, sebenarnya apa yang telah terjadi? Tubuh dari Yalao dan juga Xiaoyan secara perlahan mendarat di gunung. Yang kemudian Yalao pun mengatakan, awalnya benua barat laut tidak dalam keadaan yang kacau, tapi 1 tahun yang lalu sebuah faksi yang dikenal sebagai sekte singa yang mendalam tiba-tiba saja mulai terlibat di dalam perang dalam skala besar. Dan tidak ada satupun para ahli yang mampu melawan kekuatan dari sekte singa yang mendalam ini. Hanya dalam kurun waktu kurang dari setengah tahun, hampir setengah benua yang berada di wilayah barat laut telah berakhir dikendalikan oleh sekte singa yang mendalam. Xiaoyan hanya bisa mengangkat alisnya lalu mengatakan, sekte singa yang mendalam, apakah mereka benar-benar kuat? Yalao pun dengan ada suara yang cukup lemah dia pun berkata, meskipun sekte singa yang mendalam ini bisa digolongkan di antara 10 besar,
dari sekte-sekte yang berada di benua barat laut. Namun, mereka tidak pernah bisa mengalahkan sekte singa yang mendalam. Dan kali ini, kekuatan mereka juga tiba-tiba saja melonjak. Selain itu, mereka juga telah mendapatkan banyak ahli misterius yang benar-benar kuat. Xiaoyan cukup kaget ketika dia mendengar hal ini. Aku rasa sebenarnya ada faksi misterius lain yang telah memberikan dukungan pada sekte singa yang mendalam di wilayah barat laut dari benua ini. Jika tebakanku tidak salah, kemungkinan hal itu dilakukan oleh Aulat Jiwa. Mendengar ucapan dari Xiaoyan membuat Yalau hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil mengatakan, itu benar. Berdasarkan informasi yang telah aku dapatkan, banyak para ahli dari Aulat Jiwa memang telah muncul di dalam sekte singa yang mendalam. Xiaoyan lalu berkata, kenapa Aulat Jiwa selalu melakukan kejahatan? Dan saat ini mereka telah menuju wilayah barat laut dari benua Doki, kemudian mengobarkan perang. Sebenarnya apa yang mereka incar? Yalau hanya bisa mengangkat alisnya lalu mengatakan, mengumpulkan para jiwa. Faksi-faksi yang berada di dataran tengah itu saling keterkaitan dan juga rumit. Bahkan Aulat Jiwa tidak akan pernah berani memulai perang yang besar dengan mudah. Tapi situasinya berbeda di benua barat laut ini. Mengingat kekuatan dari Aulat Jiwa itu cukup dominan bagi mereka mengobarkan perang secara sepihak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah muncul setelah pertempuran ini selesai, kemudian mengumpulkan jiwa-jiwa yang tidak terhitung jumlahnya. Xiaoyan dengan ragu-ragu dia bertanya, kenapa mereka selalu menggunakan cara yang sangat licik seperti ini, dan metode apa yang sedang dikembangkan untuk mengumpulkan para tubuh jiwa di masa lalu. Aulat Jiwa hanya secara diam-diam mengumpulkan jiwa-jiwa itu, dan mereka tidak pernah memulai perang yang besar. Tapi sekarang mereka benar-benar terang-terangan mengobarkan perang itu. Yalau hanya bisa menarik nafas dalam-dalam sambil mengatakan, aku rasa Aulat Jiwa pasti memiliki sebuah rencana untuk mengumpulkan jiwa-jiwa ini. Namun, aku juga tidak yakin dengan alasan yang telah mereka buat. Pada saat itu, mereka hanya ingin aku bergabung dengan Aulat Jiwa setelah mereka menangkap diriku. Dan aku menyadari bahwa mereka sangat tertarik dengan kemampuan alkemis yang aku miliki. Yang bisa aku lakukan hanyalah memperbaiki pil obat. Tetapi, kekuatan yang luar biasa dan juga misterius dari kepala Aulat Jiwa membutuhkan pil obat tingkat ke-9. Hal seperti itu adalah sesuatu yang benar-benar sulit untuk aku lakukan. Xiaoyan menjadi cukup penasaran dengan apa yang dikatakan oleh gurunya. Meskipun Xiaoyan tidak mengetahui rencana apa yang telah dibuat oleh Aulat Jiwa, namun dia yakin bahwa Aulat Jiwa saat ini telah membuat rencana yang besar dan juga sangat misterius. Jika tidak, kenapa mereka harus mengumpulkan banyak tubuh jiwa? Jelas pada saat ini, orang-orang dari Aulat Jiwa sudah tidak bisa menahan diri lagi untuk meluncurkan rencana jahatnya. Xiaoyan kemudian mengatakan, Clan Hun, apa sebenarnya yang sedang kalian rencanakan? Sambil melirik ke arah Xiaoyan, Yalau pun kembali berkata, benua barat laut pada saat ini telah berada di dalam kekacauan total, dan sekte singa yang mendalam terus memperluas wilayah mereka. Orang-orang yang tidak mau tunduk pada sekte singa yang mendalam akan langsung dihancurkan dan tidak memandang apakah itu sebuah sekte ataupun kerajaan. Hal ini tidak diragukan lagi, telah sangat meningkatkan kecepatan dari Aulat Jiwa untuk mengumpulkan tubuh-tubuh jiwa. Kualitasnya mungkin memang tidak tinggi, tapi mereka bisa menebusnya dengan kuantitas. Adapun aliansi Yan milikmu, ini telah menjadi aliansi yang benar-benar kuat dan bisa diberikan peringkat 3 besar di benua barat laut. Setelah hal itu dikembangkan oleh Cailin dan juga yang lainnya selama bertahun-tahun ini. Biasanya, sekte singa yang mendalam bukanlah tandingan dari aliansi Yan. Namun sayangnya, setelah ada penambahan para ahli dari Aulat Jiwa dengan bantuan ini, aliansi Yan hanya berakhir dengan kerugian. Beberapa bulan yang lalu, wilayah aliansi yang telah menyusut dan mereka secara bertahap harus menarik diri untuk kembali pada kekaisaran Jiamah. Setelah kita mendapatkan informasi tentang hal ini, Xiao Yixian, Tuan Yao, dan juga Xing Lin, mereka pun bergegas untuk kembali menuju kekaisaran Jiamah. Pada saat itu, raut wajah dari Xing Lin telah berubah menjadi cukup jelek karena dia mendapatkan berita bahwa sebenarnya rumah ular langit telah dipaksa dalam keadaan yang benar-benar buruk.
Ekspresi di raut wajah Xiaoyan telah berubah menjadi cukup suram. Aula jiwa sialan itu memang tidak pernah berhenti untuk membuat masalah. Yao Chen selanjutnya mengatakan, aku juga telah mengirimkan beberapa orang dari pavilion bintang jatuh kita untuk mengikuti kelompok dari Xiao ketika mereka pergi. Namun aku pikir mereka masih cukup kesulitan untuk menangani situasi ini. Xiaoyan menganggukkan kepalanya sambil mengepalkan tinju. Dia pun mengatakan, Guru, sepertinya aku juga harus kembali ke Kaisaran Jiama. Di dalam tempat itu memang memiliki Cailin atau Ratu Medusa dan juga kakak pertama serta kakak kedua serta seluruh anggota dari klan Xiao. Oleh karenanya, Xiaoyan sebagai pimpinan dari aliansi Yan tidak akan pernah membiarkan aliansi miliknya menghadapi masalah besar dengan harus berhadapan melawan orang-orang aulat jiwa. Yalo tidak terkejut mendengar ucapan dari Xiaoyan. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Segera setelah itu Yalo mengatakan, baiklah, kali ini aku akan mengirimkan beberapa tetua dari pavilion bintang jatuh yang merupakan bintang 5 dosun untuk ikut bersamamu menuju ke Kaisaran Jiama. Selain itu, mereka juga telah mengetahui lebih banyak informasi daripada dirimu. Mereka akan membantumu untuk memahami situasi yang telah terjadi di benua barat laut. Sementara aku pribadi akan tetap berada di pavilion bintang jatuh ini untuk berjaga-jaga menghadapi rencana buruk dari aulat jiwa ketika kita sedang mengalihkan kekuatan. Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar hal ini. Sementara Yalao kemudian tersenyum sambil mengatakan, untuk saat ini kita akan mengesampingkan masalah dari api teratai pemurni iblis. Bagaimanapun juga masih ada waktu sebelum pameran dagang spasial dimulai. Sebelum itu kita memang harus menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh aliansi Yan. Jangan terburu-buru untuk pergi hari ini. Wilayah dataran tengah dan juga benua barat laut itu sangatlah jauh. Kau membutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk terbang ke tempat itu. Demi mempersingkat waktu, kita harus membangun sebuah lubang cacing. Xiaoyan cukup terkejut ketika dia mendengarkan ucapan dari Yalao. Lubang cacing itu adalah sesuatu yang hanya bisa dibuat oleh mereka yang telah mencapai kekuatan dosun. Namun, untuk bisa membangun lubang cacing yang panjang dan juga membentang dari dataran tengah menuju benua barat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh seorang dosun biasa. Namun untungnya, dengan kekuatan Yalo saat ini yang sudah berada di kelas Banseng, seharusnya tidak terlalu sulit untuk membangun lubang cacing dari tempat ini menuju benua barat. Yalo tiba-tiba saja tertawa lalu mengatakan, aku menggunakan lubang cacing sementara untuk mengirimkan kelompok dari Xiao ketika mereka pergi. Sejak itu, aku telah menyiapkan lubang cacing yang stabil dan setelah berhasil dibangun, ini akan menjadi jalur yang menghubungkan antara pavilion bintang jatuh menuju benua barat. Setelah kau mengambil alih pavilion bintang jatuh ini di masa depan, maka pavilion bintang jatuh dan juga aliansi Yan akan sepenuhnya bisa bergabung. Mendengar ucapan dari gurunya hanya bisa membuat Xiaoyan menghela nafas panjang sambil menganggukkan kepalanya. Jika lubang cacing yang menghubungkan antara pavilion bintang jatuh dan juga wilayah benua barat, hal ini akan benar-benar menghemat waktu untuk melakukan perjalanan. Yalao sambil tersenyum dia mengatakan pada Xiaoyan, istirahatlah, kau sudah cukup kelelahan setelah melakukan perjalanan dari alamku. Xiaoyan hanya menganggukkan kepalanya dan tiba-tiba saja dia teringat sesuatu. Setelah itu, mengeluarkan token giok berwarna hijau yang diberikan oleh Yao Xingji dan menyerahkan kepada Yalao sambil mengatakan, Guru, ini adalah token giok undangan upacara dari klan Yao. Mereka meminta diriku untuk menyerahkan benda ini padamu. Tangan Yalao langsung gemetaran mendengarkan upacara klan Yao dan Xiaoyan pada saat ini bisa menemukan perubahan di raut wajah Yalao. Tatapan mata dari Yalao melihat token giok berwarna hijau yang ada di tangan Xiaoyan. Detik berikutnya dia menghirup napas dalam-dalam. Tangannya gemetaran secara perlahan menerima token giok berwarna hijau itu yang kemudian memasukkan ke dalam cincin penyimpanan sambil mengatakan, kau jangan khawatirkan tentang masalah ini. Kita harus fokus untuk membangun lubang cacing. Mendengarkan ucapan dari Yalao membuat Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Namun Xiaoyan bisa mengerti di dalam hati Yalao terlihat tidak tenang. Dan Xiaoyan kemudian berkata dalam hati, sepertinya guru memang tidak akan pernah menolak undangan dari upacara klan Yao. Hal ini benar-benar persis seperti apa yang dikatakan oleh Yao Xingji. Aku ingin tahu apa yang disebut dengan upacara klan Yao ini. Kenapa sampai guruku menunjukkan ekspresi seperti itu? Yalao yang seolah-olah bisa menebak isi pikiran dari Xiaoyan, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apapun tentang yang dimaksud dari upacara klan Yao dengan lembut.
Yalao menepuk bahu dari Xiaoyan sambil mengatakan, "Pergilah ke dalam kamarmu, kemudian istirahat. Sepertinya selama 6 bulan ini kau tidak bisa bersantai, dan aku akan mengizinkanmu untuk beristirahat dengan tenang dalam beberapa hari." Xiaoyan hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ucapan dari Yalao. Segera setelah itu, Yalao kembali mengatakan, "Setelah aku selesai membangun lubang cacing, kau bisa segera melakukan perjalanan menuju wilayah barat laut. Aku juga telah berpikir kau telah pergi dari wilayah barat laut selama bertahun-tahun ini dan sudah waktunya bagi dirimu untuk kembali pulang." Xiaoyan secara diam-diam menganggukkan kepalanya, dan di dalam hati Xiaoyan juga merasakan kehilangan. Tanpa disadari, selama waktu bertahun-tahun ini Xiaoyan telah jauh dari Kekaisaran Jiama yang merupakan rumahnya. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan dari kakak pertama, kakak kedua, dan juga yang lainnya selama bertahun-tahun ini. Khususnya itu adalah Medusa atau Cailin jika menghitung waktu yang selama bertahun-tahun ini telah pergi. Sementara saat itu Cailin sedang mengandung anak dari Xiaoyan. Seharusnya anak ini sudah lahir dan usianya sekitar 4 atau 5 tahunan. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya lalu berkata dalam hati, "Sepertinya aku harus mempersiapkan diriku menjadi seorang ayah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Seperti apa reaksi dari Xiaoyan ketika bertemu dengan Cailin dan juga anak yang dikandung oleh Cailin tersebut? Apakah anak ini akan langsung mengenali seorang Xiaoyan sebagai ayahnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Shop.